Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sehat secara fisik dan juga rohaninya. Alhamdulillah juga ya, tadi melihat di grup tilawah sudah banyak yang pada hari ini melakukan tilawahnya dengan minimal target 1 juz dan semuanya sudah tercapai, bahkan sampai yang ada sampai berjuz-juz ya. Ya alhamdulillah semuanya bisa mengikuti target harian di grup tilawah. Nah, untuk kultum hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abu Thalhah. Mungkin ada yang pernah mendengarnya nama Abu Thalhah ya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kisah uniknya Abu Thalhah, dari yang namanya dia masuk Islam sampai dia wafat. Nah, langsung aja ya. Pada suatu hari Abu Thalhah ingin yang namanya menikah. Beliau mengetahui bahwasannya ada seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim, yaitu seorang wanita yang sudah menjanda, yaitu seorang wanita yang baik, yang cerdas, dan juga memiliki sifat-sifat kewanitaan yang sangat sempurna. Sehingga pada suatu hari Abu Thalhah memiliki keinginan yang kuat untuk menikahi Ummu Sulaim. Nah, pada suatu hari Abu Thalhah pergi menuju ke rumah Ummu Sulaim. Nah, ketika sampai di rumah Ummu Sulaim, Abu Thalhah diterima dengan baik, yaitu oleh anaknya Ummu Sulaim yang bernama Anas dan juga Ummu Sulaim sendiri. Lalu ketika di dalam rumahnya, Abu Thalhah menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu ingin melamar Ummu Sulaim menjadi istrinya. Lalu tiba-tiba dengan sangat kagetnya, Abu Thalhah mendengar sebuah perkataan dari Ummu Sulaim, yaitu Ummu Sulaim telah menolak lamaran Abu Thalhah. Sehingga Abu Thalhah pun merasa, kok bisa ya saya tidak diterima oleh Ummu Sulaim. Lalu Abu Thalhah pun mengira bahwasannya Ummu Sulaim hanya sekedar mencari-cari alasan, mungkin hati Ummu Sulaim memiliki perasaan kepada laki-laki lain yang lebih kaya darinya dan juga lebih mulia darinya. Lalu Ummu Sulaim pun mendengarkan sebuah pertanyaan dari Abu Thalhah. "Wahai Ummu Sulaim, apakah yang menghalangimu untuk menerima lamaranku?" Lalu Ummu Sulaim pun menjawab, "Tidak ada selain itu. Aku menginginkan engkau masuk ke dalam agama Islam." Lalu Abu Thalhah pun menanya lagi, "Apakah engkau ingin aku bawakan emas dan perak yang begitu banyak?" Lalu Ummu Sulaim pun bertanya balik, "Emas atau perak?" Lalu Abu Thalhah pun menjawab, "Iya, emas atau perak." Lalu Ummu Sulaim pun menjawab, "Saksikanlah, wahai Abu Thalhah, sesungguhnya jika engkau masuk agama Islam, saya rela kamu menjadi suamiku tanpa emas ataupun perak. Cukuplah Islam itu menjadi mahar bagiku." Nah, mendengar ucapan Ummu Sulaim tersebut, Abu Thalhah teringat pada patung sembahan yang terbuat dari kayu yang sangat bagus dan juga lagi mahal harganya. Lalu patung itu yang sangat dia anjung-anjungkan untuk beribadahnya. Lalu Ummu Sulaim pun terus pada itikad yang ingin mengislamkan Abu Thalhah. Sehingga pada waktu Abu Thalhah sedang membengong, sedang memikirkan patung yang di rumah, lalu Ummu Sulaim pun berkata, "Tidak tahukah Anda, wahai Abu Thalhah, patung yang Anda sembah yang terbuat dari kayu itu tumbuh di atas bumi?" Lalu Abu Thalhah pun menjawab, "Ya, betul." Lalu Ummu Sulaim pun menambahkan, "Apakah Anda tidak malu menyembah sepotong kayu menjadi Tuhan, sementara potongan yang lain Anda jadikan kayu untuk dibakar dan juga memasak? Nah, jika Anda masuk Islam, hai Abu Thalhah, saya rela kamu menjadi suamiku. Saya tidak akan meminta mahar darimu selain itu," kata Abu Sulaim.
Lalu si Abu Talha pun bingung sambil bertanya, jika aku harus masuk Islam, siapakah yang harus mengislamkanku? Lalu Ummu Sulaim menjawab, aku pun bisa. Lalu Abu Talha kembali bertanya, bagaimana caranya? Lalu Ummu Sulaim menjawab, tidak sulit, ucapkan saja kalimat syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Sudah, itu juga kamu ke rumahmu. Lalu kamu ke rumahmu, pulang, lalu hancurkanlah sembahanmu itu, lalu dibuang. Jawab Ummu Sulaim. Lalu Abu Talha pun sangat gembira melihat kabar berita dari Ummu Sulaim tersebut. Lalu setelah diucapkannya 2 kalimat syahadat, dengan seketika Abu Talha pun izin pulang dan kemudian menghancurkan berhalanya. Lalu di kalangan kaum muslimin di masanya tersebut, sampai ada yang berkata, kaum muslimin, belum pernah kami mendengar mahar kawin yang segalanya yang begitu mahal daripada maharnya Ummu Sulaim, yaitu masuknya seseorang yang kafir menjadi seorang yang menjadi agama Islam. Nah, begitu adalah kisah dari Abu Talha yang masuk Islam karena cintanya kepada seorang wanita yang soleh. Lalu saya pun ingin menambahkan kisah yang selanjutnya, yaitu Abu Talha adalah seorang yang begitu baik dalam peperangan, yang mempunyai ilmu yang cekatan dalam memanah dan juga menunggangi kuda. Sehingga pada perang Uhud pun beliau selalu melindungi Rasulullah dari yang namanya hempaan dan juga hembusan yang namanya serangan-serangan musuh. Langsung saya ingin menyampaikan bagaimanakah kisah akhirnya Abu Talha. Abu Talha itu pada masa di akhir hayatnya, yaitu sudah di usianya yang sangat renta, Abu Talha ingin sekali ikut bersama kaum muslimin, yaitu mengikuti peperangan yang ada di lautan. Lalu Abu Talha pun bersiap-siap turut dalam peperangan tersebut. Tetapi anaknya Abu Talha, yaitu anak-anak dan juga cucunya, melarang Abu Talha untuk mengikuti peperangan tersebut. Lalu anak-anak Abu Talha pun berkata, wahai bapak kami, bapak sudah tua, bapak sudah turut berperang bersama-sama dengan Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar bin Khattab. Kini bapak harus istirahat, biarkanlah kami yang berperang untuk bapak, kata anak-anaknya. Tetapi Abu Talha menjawab perkataan anak-anaknya tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, berangkatlah kamu dalam keadaan senang dan susah, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu menyadari. Firman Allah itu memerintahkan kita semua, baik muda maupun tua. Allah tidak membatasi usia untuk berperang. Jawab Abu Talha. Abu Talha pun menolak permintaan anak-anaknya tersebut untuk mengikuti peperangan. Nah, ketika Abu Talha yang sudah lanjut usia itu berada di atas kapal bersama dengan tentara kaum muslimin di tengah lautan, ia pun jatuh sakit lalu meninggal dunia. Kaum muslimin yang melihat kejadian tersebut ingin sekali memakamkan jenazah Abu Talha, tetapi karena kondisinya sedang berada di tengah lautan, maka Abu Talha pun disemayamkan di dalam kapal tersebut, sehingga pada sudah menunggu 6 hari lamanya barulah kaum muslimin menemui daratan. Nah, di daratan itulah kemudian jasad Abu Talha disemayamkan lalu dikuburkan di sana. Begitulah kisahnya Abu Talha. Mudah-mudahan kita semua dapat menarik yang namanya hikmah, dapat menarik pelajaran dari kisah Abu Talha, yang biarpun bisa disebut kisah ini adalah kisah yang singkat, yang mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajarannya. Yang pertama mungkin yaitu tentang namanya keislaman seseorang, mungkin yang dimulai dari cintanya kepada seorang wanita, tetapi dapat menjadikan dia seorang yang sangat tegar untuk menegakkan agama Islam. Dan kisah yang kedua, ternyata
kita yang namanya seorang muslim tidak harus menyerah dengan usia yang namanya kita dari muda, kita adalah seorang Islam, kita terus tetap semangat sampai akhir hayat kita untuk membela agama Islam. Mungkin cukup sekian kultum untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga dapat kita ambil hikmahnya tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.